Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gue Dawiyatun. Pada video kali ini, gue ingin membahas mengenai peranan mahasiswa dalam mencerminkan sikap nasionalisme mereka. Dan pada video kali ini juga, gue menghadirkan salah satu narasumber, seorang mahasiswa yang cukup banyak berprestasi dan juga terjun dalam hal-hal yang mencerminkan sikap nasionalisme dia. Jadi, apakah betul menurut dia bahwa nasionalisme itu terlalu usang? Atau konsep nasionalisme itu hanya sekedar upacara bendera saja? Atau justru konsep nasionalisme itu sangat menyenangkan? Langsung aja kita tanya-tanya kepada orangnya. Halo. Perkenalkan diri coba dulu, kayak kakak siapa, terus kesibukannya apa, dan lain sebagainya. Oke. Halo semuanya, aku Gawanti, usia 22 tahun dan saat ini lagi sibuk sebagai mahasiswa dan juga sambil bekerja sebagai account eksekutif di salah satu agensi namanya Team Up. Nah, untuk tema kali ini nih, kan kita lagi mau ngobrolin tentang bagaimana sih mahasiswa dalam mencerminkan sikap nasionalismenya dia nih. Nah, menurut kakak, konsep mengenai nasionalisme itu sendiri seperti apa sih sebenarnya? Oke, bagi gue ya, nasionalisme hari ini tuh nggak lagi soal lo hormat di depan bendera, soal lo kibarin bendera di setiap bulan Agustus, nggak lagi soal lo upacara di setiap hari Senin, nggak sesempit soal itu gitu loh. Itu memang poin penting, tapi poin yang lebih pentingnya lagi adalah ketika lo bisa mencintai negara lo, ketika lo ada rasa kepemilikan atas negara lo dan bisa menerapkan apa yang negara lo ajarin gitu. Kayak sebagai contoh, kita punya 5 dasar Pancasila gitu. Ya mungkin kelihatannya kayak, wih negarawan banget nih ngomongin Pancasila. Tapi sebenarnya kalau kita lihat poin-poinnya, kayak yang pertama kayak ketuhanan yang Maha Esa, itu kayak kita nunjukin keyakinan kita terhadap Tuhan aja, itu udah bentuk nasionalisme kita gitu, bahwa kita menerapkan sila-sila di Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Let's say contoh lain adalah ketika kita bisa menghargai perbedaan, kita bisa nunjukin sila ketiga persatuan Indonesia gitu. Di saat lo ketemu hal yang berbeda dari lo, orang yang beda keyakinan sama lo, orang yang beda pendapat sama lo, dan lo menghargai itu menurut gue udah salah satu nasionalisme yang kita tumbuhkan dari dalam diri kita atas apa yang bangsa ini ajarin untuk kita semua. Kira-kira ada nggak sih dari penjelasan itu yang kakak turunkan sendiri sebagai bentuk dalam mencerminkan nasionalisme itu sendiri? Oke, kalau contoh dari gue sendiri ya mungkin ini justru yang kesannya nasionalismenya zaman dulu banget gitu. Jadi dulu pas SMA gue tuh anak paskibra, dan memang ya itu contoh-contoh yang lo nunjukin nasionalisme lo secara harfiah banget, yang mana lo ngibarin bendera untuk bangsa lo kayak gitu. Tapi bukan cuma sampai di sana gitu, gue masih ada di komunitas atau organisasi namanya Purna Paskibraka Indonesia sampai detik ini gitu. Sampai gue jadi mahasiswa pun gue masih ada di sana untuk ya paling enggak itulah rasa tanggung jawab gue terhadap bangsa ini. Paling gak gue bisa berkontribusi ketika gue bisa ngurusin pasukan pengibar bendera gitu di setiap tahunnya. Itu yang pertama. Tapi mungkin itu kan udah lama gitu ya. Nah kalau yang sekarang baru-baru kemarinan nih di tahun 2018, gue juga sempat ikutan lomba. Itu tuh lombanya diselenggarain sama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Sebenarnya sih udah milenial banget gitu caranya, udah kayak lo lomba foto Instagram, tapi gimana caranya lo nunjukin nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan lo. Nah disinilah pesan yang gue sampaikan, bahwa nasionalisme itu nggak melulu lo soal bendera, soal Garuda, soal merah putih gitu. Nah di foto itu tuh gue nunjukin gue sama temen gue yang non muslim, sedangkan gue pakai jilbab di sana, gue muslim, dia non muslim. Dan sebenarnya di part kecil itu si non muslim ini gue kasih tanda dengan dia pakai gelang salib gitu. Dan di situ kita lagi makan bareng. Gue baca doa sebagaimana cara gue seorang muslim berdoa, dan dia teman gue ini baca doa sebagaimana caranya dia berdoa yang sesuai keyakinannya dia. Dari foto itu gue bungkus lagi di captionnya bahwa keberagaman dalam keberagamaan ini menghiasi bangsa ini gitu. Warna-warna yang ada ini justru yang menjadi keindahan dari bangsa Indonesia.
Dan alhamdulillahnya pas gue lomba itu tuh gue menang. Gue nggak tahu mata juri melihatnya seperti apa, tapi yang gue amati pada saat itu bahwa banyak banget orang yang ngebahas soal Pancasila, soal nasionalisme. Mereka foto di depan bendera, mereka foto sama Garuda Pancasila, tapi sebenarnya poin-poin dalam kehidupannya ini, implementasi nyatanya tuh seperti apa nggak kelihatan gitu. Nah sedangkan gue di situ mau nunjukin kalau Pancasila, nasionalisme nggak sebatas itu. Terus gue juga dapat informasi nih bahwa katanya kakak juga ikutan Abang Nona ya? Betul. Nah itu terus gimana tuh ceritanya? Ikut Abang Nona tuh gimana? Oke, ya sebenarnya sih kalau ngebahas kenapa sih gue ikut Abang Nona gitu ya, sebenarnya itu sebagian kecil dari keinginan gue untuk bisa kontribusi aja gitu sama daerah gue, which means Kota Tangsel, yang mana Kota Tangsel ya tetap bagian dari Indonesia gitu. Menurut gue ketika orang udah bisa punya keinginan itu, mungkin itu keinginan masih kecil gitu ya, keinginan sesederhana gue pengen kenalin tempat kelahiran gue, sesederhana gue pengen kenalin tempat tinggal gue ke orang banyak, yang mana ada loh potensi-potensi yang bisa gue kenalin gitu. Menurut gue sih dari keinginan-keinginan kecil itu bisa naik nanti levelnya ketika gue pengen gitu kenalin Indonesia ke kancah mancanegara gitu, ke dunia global. Kalau ini loh rasa kebanggaan gue sebagai warga Indonesia gitu. Jadi gimana sih menurut kakak sendiri mahasiswa tuh dalam menyikapi konsep nasionalisme itu sendiri? Kalau menurut gue sih buat para mahasiswa gitu ya, untuk tetap mempertahankan nasionalisme kita, ya paling tidak tumbuhin lagi rasa kepemilikan kita bahwa apa yang kita minum, air yang kita minum, tanah yang kita pijakin ini ya hasil tanah air Indonesia gitu. Dan dari situ udah bisa membuat kita lebih bersyukur. Dan gimana sih nunjukin rasa bersyukurnya, ya adalah dengan mencintai tanah air Indonesia. Dan tumbuhin lagi rasa kepemilikan lo, tumbuhin lagi rasa keinginan lo untuk menunjukkan sisi-sisi baiknya Indonesia ke dunia luar gitu aja sih. Karena bagaimanapun kita sebagai mahasiswa adalah pionir bangsa ini dan penentu masa depan bangsa Indonesia mau dibawa kemana. Nah kita udah dengar secara langsung gimana perspektif beliau sebagai mahasiswa yang juga banyak sekali udah berkontribusi mengenai konsep nasionalisme itu sendiri. Jadi udah jelas bahwa konsep nasionalisme itu sendiri sebenarnya tidak terlalu usang, cuma bagaimana caranya kita sebagai mahasiswa bisa mengemasnya menjadi lebih modern, bisa mengemasnya menjadi jauh lebih baik dan bahkan kekinian gitu kan. Jadi kalau dari perspektif yang tadi kita udah dengar, kita tuh bisa banget bikin bahwa konsep nasionalisme itu bisa kita masukin ke dalam konsep iseng-iseng ikut lomba gitu kan. Terus atau kita juga bisa implementasikan dari sekedar kita mencintai produk dalam negeri, produk Indonesia, atau bahkan kita berusaha untuk mencerminkan apa nih yang berpotensi di daerah sekeliling kita dulu gitu. Jadi untuk kita semua mahasiswa, semoga kita terus bisa mengimplementasikan sikap nasionalisme kita dan kita harus terus bangga terhadap bangsa Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Bye. Dari mana Kak? Dari tadi? Nah dari